الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah, insyaallah kita akan segera menegakkan salat Idul Adha 1441 Hijriah. Namun seperti biasa sebelum kita mulai akan disampaikan beberapa pengumuman. Kami atas nama pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Amin dan Yayasan Nur Al-Amin, pertama mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian dalam sholat Idul Adha ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada warga perusahaan Air Fresh yang sudah membantu kami kemarin melakukan penyemprotan desinfektan di masjid dan di lingkungan masjid. InsyaAllah amal ibadah warga kita ini mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga Bapak Doni Hardono yang seperti biasa memfasilitasi menyediakan sound system untuk pelaksanaan sholat Idul Adha. Bapak dan Ibu sekalian, tidak seperti biasanya kali ini sholat kita laksanakan di dalam masjid, agak sedikit menyelisihi sunnah Rasul. Namun karena situasi pandemi COVID ini, kita harus merenggangkan membuat jarak antar jamaah, maka kita menyelenggarakan sholat Idul Adha mulai dari dalam masjid. Mohon Bapak dan Ibu sekalian dapat memahaminya. Yang terakhir, kami sampaikan bahwa jumlah hewan kurban kita pada tahun ini memang menurun, namun insya Allah barokah, yaitu 6 ekor sapi. Insya Allah penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan nanti malam di rumah potong hewan di Bekasi, Jati Asih. Jadi kami sampaikan bahwa tidak ada pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lokasi atau di tempat Masjid Al-Amin ini. Pembagian daging kurban insya Allah dilaksanakan besok, hari Sabtu, hari tasyrik pertama. Kita bisa mulai insya Allah ba'da zuhur. Kepada para pekurban dan juga kepada para jamaah yang memegang kupon dari Al-Amin, mulai bisa mengambil sesudah ba'da zuhur atau sesuai dengan waktu yang kita tuliskan di dalam kupon.
InsyaAllah bertindak selaku imam pada hari ini adalah Ustadz Manhajuddin dan selaku khatib adalah Dr. Iza Rahman dari UHAMKA. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mari kita tegakkan sholat Idul Adha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal hamda miftahan li dzikrih wa sababan lil mazid min fadlih wa dalilan ala alaihi wa 'azamatih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulik habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dengan nikmat yang terus terulur, marilah senantiasa untuk terus bersyukur atas segala karunia yang tak lagi dapat kita ukur. Dalam situasi pandemi, kita memerlukan banyak jalan keluar dan solusi. Ketakwaan menawarkan kepada kita solusi kehidupan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah membukakan jalan keluar baginya. Ketakwaan yang dapat menghadirkan solusi adalah ketakwaan yang sebenar-benarnya, sebagaimana perintah ittaqullaha haqqa tuqatih, yakni ketakwaan yang disertai dengan kesungguhan sekuat tenaga, sebagaimana perintah ittaqullaha mastata'tum. Idul Adha adalah momentum penguatan ketakwaan. Ibadah kurban menjadi hampa makna tanpa ketakwaan. Itu karena la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Daging dan darah sembelihan tidaklah akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Muatan ketakwaan menjadi penentu diterima tidaknya suatu amal perbuatan. Ketika dua putra Adam, yakni Qabil dan Habil, diminta mempersembahkan kurban, dan kemudian Habil dan kemudian Qabil kesal karena kurban Habillah yang diterima oleh Allah, sementara kurbannya tidak diterima. Habil pun mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima kurban
dari orang-orang yang bertakwa. Bila ibadah kurban memberi pesan kuat tentang ketakwaan, maka pertanyaannya, bagaimana ketakwaan dapat membantu kita menghadapi masalah yang kita hadapi dalam situasi pandemi? Hidup menjadi mudah manakala ketakwaan kepada Allah terus bertambah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan urusannya mudah baginya. Kemudahan menyertai ketakwaan. Namun tidak akan ada ketakwaan tanpa ciri-ciri yang nyata. Ketakwaan menjadi fungsional dan menghadirkan solusi hanya bila kita mewujudkan ciri-ciri ketakwaan dalam hidup keseharian. Itu artinya ketakwaan kita menjadi berguna, termasuk saat kita menghadapi bencana. Bila ketakwaan tidak terhenti hanya sebagai pesan dari atas mimbar belaka, tetapi benar-benar menjelma dalam kehidupan nyata. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin yang dikasihi oleh Allah, untuk mengetahui apakah ketakwaan kita relevan dan akan membantu kita mendapati solusi dan kemudahan dalam situasi pandemi saat ini, mari bertanya pada diri, mana-mana ciri ketakwaan yang telah benar-benar terimplementasi. Sebut saja ciri ketakwaan yang diisyaratkan dalam surah Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang berinfak, yang gemar berinfak, yang senang berinfak, baik sewaktu lapang maupun sempit, sewaktu mudah ataupun sulit, semasa sehat ataupun sakit. Untuk menghadapi dampak pandemi, kita membutuhkan banyak donasi. Semakin banyak orang yang bertakwa, akan semakin banyak donasi yang bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi dampak pandemi. Masalah akan menjadi-jadi bila banyak orang enggan berdonasi saat pandemi, sehingga orang yang terjangkiti menjadi tidak mudah kita minta untuk mengisolasi diri, dan orang yang berkurang penghasilannya menjadi tidak mudah untuk kita minta bekerja dari rumah saja. Masalah juga akan menjadi-jadi bila mana dana digalang namun tidak ditujukan untuk mengatasi dampak-dampak pandemi. Kurban dilaksanakan namun tidak disalurkan untuk menunjang ketahanan pangan. Infak, nafkah, sedekah, donasi, sumbangan ataupun bantuan pada prinsipnya bertujuan untuk menghadirkan kemudahan sesudah adanya kesulitan. Allah Ta'ala berfirman, liyunfik zu sa'atim min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan berinfak atau memberi nafkah menurut kemampuannya,
Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah berinfak atau memberi nafkah dari harta yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Itu artinya donasi kita saat ini hendaknya diarahkan untuk melapangkan keadaan orang-orang yang terdampak secara serius oleh pandemi dan untuk menutup apa saja jalan yang dapat memperpanjang masa pandemi ini. Bila kita berharap menjadi orang yang bertakwa, maka mari periksa kepedulian kita dalam berdonasi dan menggalang dana untuk solusi bagi kesulitan sesama semasa pandemi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin, contoh lain adalah ciri ketakwaan yang diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa khinal ba's. Dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan dan pada masa peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Untuk menghadapi dampak pandemi, kita membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Dan kesabaran adalah di antara ciri penting ketakwaan kita. Semakin banyak orang yang bertakwa, pandemi insya Allah dapat semakin mudah ditanggulangi. Kita perlu kesabaran atau kekuatan mental yang ekstra untuk dapat selalu menaati protokol kesehatan. Orang perlu sabar untuk tetap gunakan masker yang bersih ataupun tameng wajah di tempat-tempat umum. Orang perlu sabar untuk rajin mencuci tangan dengan sabun. Orang perlu sabar untuk selalu menjaga jarak aman dengan orang lain. Perilaku abai yang tidak mencerminkan kesabaran telah justru memperluas persebaran pandemi. Selain itu, kita juga perlu sabar untuk melaksanakan ibadah dengan meminimalkan risiko penularan. Kita juga perlu bersabar untuk bekerja sekuat tenaga menanggulangi dampak demi dampak dari COVID-19. Bila kita termasuk orang yang bertakwa, maka mari bertanya pada diri, seberapa sabarkah kita menghadapi bencana ini? Seberapa sabarkah kita untuk melindungi diri dan orang lain di setiap kesempatan? Dan seberapa sabarkah kita untuk tetap beristighfar, memohon ampun kepada Allah dengan ucapan maupun perbuatan? Sidang Id yang berbahagia, ketakwaan adalah pilar penting bagi kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami, kata Allah, akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Bencana yang melanda sepatutnya lebih mendorong kita mengaplikasikan takwa. Dengan ketakwaan, semoga langit di mana kita bernaung, bumi di mana kita berpijak, menjadi lebih berkah buat kemajuan kita meraih cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
negeri indah adil makmur sentosa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Ya Allah ya Rahman, Engkau telah anugerahi kami beragam kenikmatan, nikmat kemerdekaan, nikmat perdamaian, nikmat persatuan, nikmat kekayaan alam, dan juga nikmat iman Islam. Namun betapa kerap kami mengisi hidup dengan rangkaian kelalaian. Maka berilah pula kami ampunan agar masyarakat ini jauh dari kesyirikan, agar negeri ini jauh dari kemungkaran, agar kami jauh dari penyakit atau bencana mengerikan. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'a min kulli syarr. Allahumma ij'al ijtima'a hadzal yawm fi hadhihi sanah ijtima'an salihan mubaraka waj'al ba'dahu falaha wa akhirahu najaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.